Bapak Ibu semua, kita ketahui bahwa sekarang itu acara pendampingan individu, yang kedua diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, setiap sekolah harus memiliki visi. Kalau ada visi pasti diikuti dengan misi, dan ada beberapa indikator yang menunjang pada pencapaian visi itu sendiri. Dan visi itu tidak paten, Pak Bu, bisa 1 tahun berubah. Seandainya dalam visi tersebut ada suatu hal yang sudah dicapai, kenapa dipakai lagi, dia diubah lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu dalam pembuatan visi nanti, dalam merencanakan merancang visi dan misi itu menerapkan hal-hal yang bukan hanya ilusi, tapi benar-benar bisa tercapai demi kemajuan pendidikan terutama di Pangandaran. Bapak Ibu semua, saya merasa prihatin juga nih melihat bahwa sampai saat ini belum ada lagi yang daftar menjadi TGP. Saya mohon untuk beberapa hari ke depan ada lagi Teti, Rosa, Kayadi, dan insya Allah Kayadi juga sekarang sudah mengacu dalam bidang IT-nya yang belajar. Kenapa harus sekarang Pak, kalau tidak ya ketinggalan. Nah, yang selanjutnya mungkin nanti akan ada pemaparan mungkin dari Pak pendamping ya Pak, pendamping PGP ya, penanggung guru praktik gitu ya. Bagian dari proses pembelajaran CGP, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama, karena nanti sebetulnya bukan ranah CGP saja. Gak mungkin CGP bisa berjalan sendiri tanpa ada daya dukung dari semua lembaga sekolah. Tidak ada sebuah keberhasilan yang berhasil dalam suatu lembaga oleh satu orang, karena harus berjalan bersama secara kolektif yang akhirnya visi dan misi tersebut bisa tercapai. Program guru penggerak ini bisa berhasil, dan levelnya juga nanti menjadi guru, cuma ditambah guru penggerak mungkin karena hasil belajarnya. Pada dasarnya ini adalah tugas bersama, bukan hanya CGP saja. Namun kebetulan program yang dihadapinya berubah oleh Pak Islam dari CGP. Maka oleh sebab itu diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak dan Ibu sekarang berada. Hingga saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi. Itu harapan dari FB, dan sepenuhnya untuk pembuatan visi dan prakarsa perubahan ini adalah 100% kewenangan dari Pak Isra dan pihak sekolah di sini bersama. Saya FB hanya mendampingi, tidak ada kewenangan untuk mengarahkan bagaimana, karena harus berurat budaya dari keadaan sekolah-sekolah. Itu yang diharapkan, yang perlu disampaikan kepada Bapak dan Ibu supaya menjadi sebuah kewenangan untuk dilaksanakan. Dan selanjutnya acara ini kenapa harus ada visi dan bagaimana visi tersebut disusun ya. Kita simak video ini Bapak Ibu. Nah, ini saya punya video, Bapak Ibu silahkan simak kira-kira apa isi dari video yang telah diputarkan. Benar. Ya, Bapak Ibu pasti pernah kan menonton video ini. Saya di sini saya
saya sendiri ini video tontonan anak saya, Bapak Ibu. Kira-kira setelah Bapak Ibu menyaksikan video tersebut, apa yang ditangkap jika dihubungkan dengan kata visi? Yang Bapak Ibu siapa yang kira-kira yang ingin menyampaikan? Apa sih yang hubungan video tersebut terhadap visi? Ya, Bu, silakan Bu. Yang saya yang saya tangkap tadi dari video Bernard tadi ya, visi itu apa namanya, tujuan atau arah untuk mencapai segala sesuatu gitu yang saya tangkap. Tadi kan si Bernard itu dengan segala cara bagaimana supaya mencapai ke tujuan tersebut gitu. Jadi menurut saya arah atau tujuan untuk mencapai sesuatu. Baik, luar biasa ya, terima kasih. Bapak Ibu yang lain barangkali ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat dari tayangan video tadi, kalau kita kaitkan pada visi yang akan dibahas, sangat-sangat alat sekali. Sebetulnya dalam kehidupan kita juga punya visi sebetulnya. Cuman mungkin kita banyak yang sih ada visi itu. Visi itu adalah suatu tujuan. Kita semua kan hidup punya tujuan sama. Seperti tadi di dalam video si binatang itu siapa namanya melihat dari jendela ada gunung es. Dia ingin mencapai ke puncaknya. Maka dia itu berupaya untuk menyiapkan segalanya. Nah, walaupun mungkin kalau kita lihat dalam perjalanan itu banyak sekali rintangan dan halangan. Sudah pakai alatnya jatuh, menimpa kepala dia dan sebagainya. Begitu juga kita di sekolah ini harus punya visi. Sebelum sekolah ya kitanya, Bapak Ibu gurunya punya visi. Apa sih visi kita? Tujuan kita itu apa? Nah, kalau sudah kita membuat visi, merumuskan visi, maka dituangkan, lalu dicapai. Bagaimana cara mencapainya? Itu ada misi juga, ada berbagai indikator dan sebagainya untuk mencapai. Seperti tadi mengumpulkan alat dan sebagainya. Bagaimana cara menjatuh alatnya? Maka dia menggunakan anggota tubuhnya untuk sampai ke atas. Walaupun mungkin endingnya sudah sampai ke atas, mentak juga udah berusaha, maka semuanya jatuh. Nah, kita jangan jatuh seperti itu. Jangan sampai udah tercapai di atas runtuh sekaligus hancur, bubar. Jangan sampai seperti itu. Nah, mungkin itu Pak Ustaz saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Layar. Satu lagi lah Bapak Ibu, silakan sebelum nanti kita bahas bersama. Ada yang ingin berpendapat? Bapak, silakan Pak. Putar video Bu Am. Visi dua kata saja. Visi adalah sesuatu yang ingin dicapai. Sesuatu yang ingin dicapai. Terima kasih Pak, sederhana, simpel, tetap bermakna seperti yang dicapai. Baik Bapak Ibu ya, saya menangkap informasi dari pertama Ibu Teti bahwa visi tersebut adalah sebuah tujuan kita mau kemana, kita mengajar mau bagaimana anaknya begitu. Itu informasi yang ditangkap dari Ibu Teti. Kemudian dari Pak Kepala masih mirip bahwa visi itu adalah sebuah tujuan, adalah mimpi ketika seorang Bernard yang menaiki tadi pertamanya menaiki lemari pun susah, tapi dia punya impian sangat luar biasa, yaitu menaiki gunung es ya. Dengan segala semangat dan tekad yang kuat,
akhirnya Bernard mampu menaiki gunung es meskipun gunung esnya runtuh gitu. Nah, tapi ada yang unik tadi dengan meskipun alatnya sudah lengkap. tidak ada, alatnya jatuh, si Bernard ini menggunakan pupuknya. Tadi yang Bapak sampaikan, pupuknya. Ya, caranya dengan menggunakan pupuk. Seperti itu. Berarti di sini si Bernard ini menggunakan potensi yang ada di dalam dirinya. Ternyata berhasilnya itu setelah jalan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, nanti dalam penyusunan visi tersebut, ketika mencapai visinya itu kita berpikir ke arah sana. Jadi tidak berpikir defisit, ya, harus berpikir inquiry apresiasi. Apa yang ada kelebihan atau aset di kita seperti itu untuk mencapai visinya. Seperti si Bernard tadi, gitu kan? Asetnya kupingnya panjang bisa mencengkram gunung es sehingga sampai kepada tujuan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Sekali lagi tidak berpikir defisit lah, ininya kurang lah, ini nggak ada lah, ininya nggak ada. Nah, mungkin yang saya garis bawah ini, yang akan saya garis bawahi adalah kita berpikir inquiry apresiasi. Bagaimana kita menemukan aset yang ada di sekolah kita untuk mencapai tujuan atau visi. Ya, karena saya yakin visi apapun semuanya baik, tapi tanda tanyanya bagaimana cara mencapai visi tersebut. Nah, dalam pendidikan guru gerak kemarin, alhamdulillah saya telah belajar membuat atau menyusun sebuah visi yang nantinya diturunkan ke dalam beberapa prakarsa perubahan. Bapak Ibu kita lihat dulu. Nah, ini Bapak Ibu visi sebelum kepada visi sekolah ya. Ini visi guru, visi pribadi ya, visi guru, yaitu terwujudnya murid yang berkarakter, berbudaya, dapat berkarya sesuai potensi dirinya, dan berbudi luhur. Kira-kira ada berapa kata Bapak Ibu? Ini ya. Komponen visinya ada 4. Yang pertama berkarakter. Nah, ini menggambarkan dimensi profil Pancasila, yaitu dimensi mandiri dan gotong royong. Kemudian yang kedua berkarya sesuai potensi. Nah, di sini juga menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi kreatif dan bernalar kritis. Kalau berkarya pasti kreatif ya, Bapak Ibu, dan bernalar kritis. Kemudian filosofi KHD ini pada dasarnya bahwa anak itu memang terlahir dengan potensi yang berbeda-beda. Nah, untuk itu perlu menempatkan setiap potensi yang ada pada diri anak tersebut. Makanya saya muatkan di sini dapat berkarya sesuai potensi dirinya, tidak bisa dipaksakan, tergantung potensi anak tersebut karena beda-beda. Ini menurut filosofi KHD. Yang ketiga berbudaya. Ini juga menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi berkebinekaan global. Dan yang terakhir berbudi luhur. Ini juga menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi berakhlak mulia dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam visi saat ini kita dituntut untuk mengarah kepada Merdeka Belajar, bentuk baru yaitu Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila yang memiliki beberapa dimensi seperti ini. Nah, kemudian visi tersebut, prakarsa perubahan berfokus pada visi aspek berkarakter. Ini satu-satunya di urut prakarsa perubahan yang pertama itu saya menumbuhkan rasa percaya diri pada murid sebagai wujud kemandirian
di SMP 1 akar kali. Karena tadi komponen visi yang pertama apa Bapak Ibu? Nah yang ini. Nah karena yang pertama adalah yang ini, berkarakter. Dimensi visi komponen visi yang pertama itu adalah berkarakter. Maka di dalam prakarsa perubahannya saya mengambil ini, menumbuhkan rasa percaya diri pada murid sebagai wujud kemandirian, itu berkarakter salah satu. Kemudian nanti kalau disusun lagi yang berkarya sesuai potensi bagaimana, kan prakarsa perubahannya berbudi luhur bagaimana, berbudaya bagaimana. Nah ini hanya salah satu saja yang kita bahas. Nah kemudian nanti apa kegiatannya Bapak Ibu yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Nah ini apa kira-kira kegiatannya? Nah di sini ya dijabarkan rencana di, nah saya warna merah. Di sini saya di dalam pembelajaran saya ini membuat platform media sosial untuk menampung karya-karya siswa seperti YouTube, Instagram yang dapat menampung karya siswa. Jadi ini saya lakukan dalam pembelajaran saya agar percaya diri pada siswa itu dapat meningkat. Karena begini Bapak Ibu, ketika praktek ya di mata pelajaran saya, anak disuruh ke depan tampil itu agak sulit, malu dan sebagainya, banyak alasan. Ketika dibuatkan platform media sosial, anak yang tidak bisa tampil di depan teman-temannya secara langsung, anak-anak bisa merekam, baik difotokan atau videokan hasil karyanya, atau Bapak Ibu bisa dengan hasil tugas-tugasnya. Nah, kemudian mereka upload pada Instagram atau YouTube. Nah, alhamdulillah tidak ada alasan anak tidak tampil di depan, karena ketika menampilkan karya itu bukan berarti harus di depan kelas. Nah, itu yang dilakukan di kelas saya. Salah satu langkah. Kemudian yang kedua, ini lebih kepada budaya sekolah. Ini menyelenggarakan atau menerapkan P5 seperti yang kita ketahui bersama setiap hari Kamis. Sekarang ya Bapak Ibu, setiap hari Kamis menyelenggarakan kegiatan P5. Untuk apa sih tujuannya? Salah satunya itu ya menumbuhkan karakter bagi anak. Nah itu Bapak Ibu, itu hanya salah satu saja bagaimana menurunkan visi kemudian turun ke prakarsa perubahan. Nanti kita lanjut. Nah, sekarang tentunya Bapak Ibu memiliki cita-cita murid kita mau seperti apa sih, mau bagaimana sih, ya? Ada beberapa pertanyaan. Kita memberikan murid yang seperti apa? Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah bagaimana? Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Yang berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Yang kelima, kita warga sekolah jadi yakin untuk apa? Dan terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, nah, saya sengaja menyisipkan profil pelajaran Pancasila. Yang pertama tentunya tuliskan dulu nama, ya bisa diulangi juga, nama, kemudian tuliskan isinya sambil dibahas ya. Yang pertama, kita memimpikan murid yang ada satu, yang pertama berarti ini murid yang berwawasan global, berbudi pekerti baik, juga berakhlak atau berkarakter ya. Baik di sini. Enggak ibu nak belajar kemudian gembira, mandiri, kreatif, inovatif, kritis, kolaboratif, toleran, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini tanpa nama, berwawasan yang luas dan bertanggung jawab serta berkarakter yang budi luhur.
Rosalina berakhlak mulia, disiplin dan berkarakter. Wanti beretika yang baik, disiplin dan memiliki pengetahuan yang luas untuk masa depan. Tanpa nama, berkarakter, menguasai teknologi dan berakhlak mulia. 1, 2, 3, 4, 5. Baru 6 orang. Sampai kita percaya bahwa murid adalah insan yang senantiasa mendapatkan ilmu dari seorang guru yang dinamakan guru. Kemudian remaja yang membutuhkan bimbingan untuk menuju dewasa dengan pengalaman yang positif dan mempunyai impian. Rosalina, generasi penerus yang harus selalu diarahkan menuju tujuan yang dicapai. Kemudian Bu Teti, murid adalah seorang insan yang membutuhkan wawasan keilmuan dari orang tuanya di sekolah, kepala sekolah dan guru-gurunya. Kemudian tanpa nama ini bahwa murid adalah aset bangsa dan generasi penerus. Berikutnya untuk bisa memahami keadaan murid. Ini juga ada generasi harapan bangsa. Oke, itu pertanyaan nomor 2. Kemudian yang ketiga di sekolah. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, di sekolah kita mengutamakan tata krama, kedisiplinan, rasa tanggung jawab. Berikutnya, tata krama yang baik disertai sopan santun dan saling menghargai satu sama lain, baik antara guru, rekan guru, kepala sekolah maupun guru dengan murid. Biasanya etika disiplin. Kemudian tanggung jawab, disiplin juga etika. Berakhlak karimah. Tanggung jawab dan keyakinan akan perbuatan apa perbuatannya benar dan salah. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu sudah menuangkan mimpi atau cita-cita untuk muridnya. Itu pertanyaan ke-3. Pertanyaan ke-4, murid di sekolah sadar. Nah, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kedisiplinan merupakan sikap dasar seorang siswa. Kemudian disiplin dan kerja keras adalah bekal untuk masa depan. Berikutnya, kedisiplinan dan tanggung jawab merupakan salah satu karakter siswa. Bu Teti, guru adalah panutan bagi murid-muridnya. Wanti, untuk menjadi dewasa dengan versi yang baik memerlukan sikap disiplin dan rasa tanggung jawab untuk diri sendiri. Mereka memiliki potensi yang beragam. Itu yang ke-3. Yang ke-4, murid di sekolah. Yang tadi yang ke-4 ya. Sekarang yang ke-5, kita dan warga sekolah. Yakin untuk. Nah ini Bapak Ibu yang ke-4, kita warga di sekolah ini yakin untuk untuk bisa memperbaiki kondisi sekolah jika setiap warga sekolah mampu bekerja sama dalam hal positif, mendisiplinkan diri sendiri dan bertanggung jawab dalam segala hal yang berhubungan dengan sekolah. Berikutnya, ini untuk bisa berdisiplin dan lebih baik lagi dari sebelumnya, bisa mengembangkan potensi. Berikutnya, murid memiliki potensi dan bakat yang akan mencapai kesuksesan yang gemilang. Dan terakhir, menggali potensi siswa. Itu yang ke-5 ya, dan yang ke-6. Dan yang terakhir, kita dan warga sekolah. Nah, yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa guru harus bisa lebih baik agar bisa ditiru oleh murid. Kemudian kedisiplinan harus datang dari diri sendiri
Sebelum mendisiplinkan orang lain, awali dari diri sendiri dulu. Kita punya potensi. Berikutnya, pendidikan menjadi bagian penting dalam proses pendewasaan peserta didik. Dan yang terakhir, pendidikan adalah awal dari masa depan yang cerah. Oke, terima kasih. Bapak Ibu sudah menuangkan beberapa impian untuk murid-murid kita. Ya, saya menangkap di sini lebih kepada pendidikan karakter. Ya, pendidikan karakter, bagaimana kita selaku pendidik menerapkan karakter yang baik atau budaya positif bagi murid kita, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita kan sudah memiliki visi sekolah ya. Kita simak bersama. Nah ini Satap Gempita SMP Negeri 1 Atap Pagi bergelora untuk memacu insan berprestasi, beriman dan bertakwa. Saya menuliskan 2 pertanyaan Bapak Ibu. Apakah isi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita? Selaras belum dengan cita-cita yang tadi Bapak Ibu tuliskan, gitu kan? Pertama. Kemudian yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Nah, itu 2 pertanyaan ini akan membawa kita untuk bagaimana menyelaraskan isi yang sudah ada ke arah isi yang bertujuan pada profil pelajar Pancasila. Tadi sudah muncul kan karakter-karakter seperti itu. Oke, pertanyaan pertama, Bapak Ibu, kira-kira siapa yang ingin berpendapat? Apakah isi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Ya, Bapak Ibu, silakan. Pak, ini Pak. Mana Pak? Pak itu Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teh visi SMA kita. Sebetulnya saya ingin dibandingkan dengan yang 4 tadi yang awal. Tapi saya lupa. Tapi intinya begini. Dulu kita pernah memasangkan tulisan takwa, cerdas, terampil di setiap atap sekolah ini. Ya, kemudian saya membaca buku tentang kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kemudian kecerdasan spiritual. Takwa, cerdas, terampil itu sebetulnya rangkuman dari kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual. Nah, ketika kecerdasan ini kita miliki atau anak-anak kita miliki, maka insya Allah anak-anak kita akan menjadi manusia yang berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Karena intinya, kalau tadi saya menulis bahwa kita semua sadar bahwa anak kita sebetulnya anak yang unik. Artinya apa? Anak yang unik itu artinya bahwa tiap-tiap anak itu memiliki potensi dan bakatnya masing-masing. Sehingga memperlakukan anak kita tidak bisa sekaligus sama gitu. Ada sesuai dengan potensi yang dimiliki. Nah, kaitan dengan ini, kalau kita melihat ada 3 visi sebetulnya: berprestasi, beriman, dan bertakwa. Ketika kita kaitkan dengan yang dituliskan di Kerjaan Tindu Takwa, Cerdas, Terampil, itu ada satu yang hilang. Takwa ada beriman dan bertakwa, cerdas ada berprestasi, terampilnya mungkin, atau kalau kita coba dengan aspek psikologi, kecerdasan tadi, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kemudian kecerdasan spiritualnya, hanya ada 2: intelektual yang berprestasi, kecerdasan spiritualnya, beriman dan bertakwa. Kecerdasan emosionalnya yang belum ada menurut saya. Apa itu karakter? Akhlak. Kalau dalam bahasa agama akhlak, kalau dalam bahasa pendidikan di dunia adalah karakter. Sebetulnya kalau kita umat Islam lebih pas kalau mengatakan akhlak. Apakah akhlak berbeda dengan takwa? Akhlak memang bagian dari takwa. Tapi kaitan dengan kecerdasan
kecerdasan itu berbeda. Kalau anak itu ya lebih ke hubungan manusia dengan manusia, karena kecerdasan emosional itu salah satunya adalah atau beberapa bisa contohkan kejujuran, semangat, motivasi dan lain sebagainya. Itu harus dibentuk. Anak-anak kita harus dibentuk itu gitu. Itu benar. Terima kasih. Sekedar saran Pak Aslan. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat semoga wawasan saya juga ya. Saya menangkap ada satu poin yang disampaikan, yaitu di dalam visi sekolah kita sementara ini belum termuat kompetensi karakternya ya, akhlaknya. Nah, Bapak Ibu menyadari nggak, betul nggak apa yang disampaikan pada sekolah bahwa di visi kita ini belum termuat kompetensi karakternya? Termuat belum? Belum kan? Nah, bolehkah kita memasukkannya? Gitu kan? Pertanyaan, bolehkah kita masukkannya? Apabila sepakat kita masukkan, berarti berakhlak mulia. Satu lagi, mohon maaf, barangkali untuk kalau kita bersama, saya pernah membaca buku kecerdasan emosional. Ada satu hasil penelitian yang menarik sekali, bahwa kecerdasan emosional itu menentukan 80% bagi keberhasilan kesuksesan seseorang dibanding dengan kecerdasan intelektual. Sehingga menurut saya alat itu begitu penting, emosional itu begitu penting untuk dimasukkan. Begitu, terima kasih. Oke, kita kalau sepakat kita masukkan, ya. Berarti nanti kalimatnya Alat mulia. Mulia, berakhlak mulia, berkarakter, berakhlak mulia. Atau mau dikaitkan dengan konteks kurikulum merdeka, berkarakter nggak apa-apa. Ya. Kalau dikaitkan dengan konteks kurikulum merdeka, memang betul Pak, akhlak mulia sama dengan karakternya. Makanya tadi di visi awal yang saya susun dimuatkan karakter, justru yang paling utama adalah karakter. Sementara yang Bapak Ibu cita-citakan, yang Bapak Ibu impikan tadi, hampir semuanya itu karakter, disiplin, gitu kan, tanggung jawab dan sebagainya. Bagaimana kalau misalkan kalimat katanya kita rubah menjadi karakter, berkarakter? Jadi Pak, bisa pernah mendengar karakter yang baik ada karakter yang jelek. Saya pikir karakter itu masih belum spesifik, beda dengan berakhlak mulia. Kalau berakhlak mulia bentuk karakter yang positif. Pasti positif akhlak mulia itu. Tapi berkarakter itu masih tanda kutip. Enggak, maksudnya Luas. ada dua mana? Ada yang mana berkarakter? Dia berkarakter digoreng sih itu. Nah seperti itu. Jadi ada karakter itu karakter positif atau negatif. Jadi sementara kalau saya menangkap mereka yang di atas itu karakter itu anggapannya yang bagus atau mungkin karena pemahaman saya amat dangkal mungkin. Oke, terima kasih Pak Haji. Betul sekali. Ada karakter mah luas, ada karakter Positif, ada karakter baik. Nah, di dalam penyusunan visi ada prakarsa perubahan. Memang Pak di sini karakter, dan saya menuliskan berkarakter luas. Tetapi nanti di prakarsa perubahan saya lebih mengerucutkan. Ini salah satu contohnya prakarsa perubahan. Karakter yang mana yang mau dikembangkan, yaitu karakter menunjukkan rasa percaya diri pada diri. Nah, berikut nanti dari Bapak itu karakter mana yang mau dikembangkan, diturunkan dalam prakarsa perubahan. Lalu nanti apa kegiatan yang mendukung kepada prakarsa perubahan tersebut. Nah, mungkin seperti itu Pak, kalau misalkan kita tetap menggunakan kata karakter. Jadi ada turunannya. Kalaupun berakhlak mulia, lebih sepakat ke akhlak mulia nggak apa-apa. Sudah jelas berarti yang tadi dikatakan cukup. Untuk mengejar akhlak mulia itu nanti turunnya apa bentuknya? Gimana Bapak Ibu, ada karakter? Nah, kalau karakter nanti bisa kita turunkan di sini, lebih dijelaskan di prakarsa perubahan, karakter mana yang mau dimunculkan, dengan jujur atau apa yang
yang lainnya, atau tetap kita menggunakan berakhlak mulia? Ujungnya sama ke arah sana. Lebih enak dirasa yang mana gitu kan? Mau berkarakter, kalau misalkan ke arah kurikulum merdeka lebih kepada karakter, profil pada Pancasila. Bagaimana? Ada pendapat yang lain? Silakan. Keputusannya dikembalikan lagi kepada kesepakatan bersama. Nah ini Bapak Ibu, kembali mengingatkan profil pelajar Pancasila. Ada 7 dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global. Kalau berkarakter saya berpikir ini semua masuk berkarakter. Kalau berakhlak mulia hanya di sini. Kalau berakhlak mulia ada di sini. Ya, kalau kreatif juga alatnya mulia dan alatnya tidak kreatif. Andaikan berkarakter, ini semua karakter. Anak ini memiliki karakter ini, gitu kan? Lebih luas. Makanya di visi, kalau misalkan mau menggunakan karakter, saya rasa kalau saya pribadi itu lebih cocok berkarakter. Tapi tergantung kesepakatan Bapak Ibu. Tadi Pak Haji berpendapat seperti itu, tuh ada di sini juga berakhlak mulia. Tapi hanya mencakup ini, dimensinya ini. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kreatif, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global. Gimana Bapak Ibu, ada yang berpendapat? Sebetulnya kita memilih berkarakter atau berakhlak mulia? Ayo. Gimana Pak? Ini semua juga dari kuesioner yang dimunculkan, muncul berkarakter pakai saya yang berkarakter supaya semua pendapat terakomodir. Jadi ada semua memunculkan kata berkarakter. Ya. Ya kan yang tadi yang disampaikan itu semua karakter kan? Ya. Seperti itu. Bagaimana? Sepakat? Atau bingung? Nggak usah bingung Bapak Ibu, sebetulnya ujungnya kita mau menjadikan anak mulia bisa nanti diturunkan di dalam prakarsa perubahan. Anak mulia Kalau saya sih cenderungannya mengikuti agenda pemerintah kaitan dengan kurikulum merdeka. Yang penting bagaimana kita melaksanakan di lapangan. Masalah istilah, saya lebih cenderung menggunakan istilah yang digunakan atau yang digunakan oleh pemerintah dalam hal ini kurikulum merdeka. Jadi lebih ke cara seperti itu. Agak menuju ke karakter, ya. Sepakat Bapak Ibu? Ini sepakat, Ibu bisa sepakat ya. Oke, kalau sudah sepakat dapat satu. Nanti redaksi bisa sambil berjalan ya di. Nah ini paling nanti. Oke, nanti saja dulu itu ya. Yang berpisahnya nanti dulu. Kita fokus kepada elemen apa yang akan dikembangkan. Bergelora untuk memacu insan. 1. Berprestasi. 2. Beriman. 3. Bertakwa. 4. Berkarakter. Ada 4 elemen dalam visi kita. Sepakat? Cukup atau perlu pengembangan yang lain? Sesuai mimpi aja yang tadi diungkapkan Bapak Ibu. Cukup? Sementara ini. Sebentar Pak Zah, saya tidak menjawab yang pertanyaan dulu ya. Tapi kaitan dengan beriman, kita punya 4 komponen lah. 1 berprestasi, 2 beriman, kemudian bertakwa, berkarakter. Sebaiknya ini ada definisi operasional dulu. Jadi berprestasi berapa, berkarakter berapa, beriman berapa, bertakwa berapa. Terus kaitan tadi yang pertanyaan Pak Islah, saya masih bingung antara beriman dan bertakwa.
Definisi beriman apa? Definisi bertakwa apa? Berarti nanti ada pembahasan definisi komponen ini kan. Ya. Nah, komponen ini kita bahas. Jangan-jangan malah kita hanya cuma menggunakan satu kata beriman saja atau bertakwa saja gitu. Paling Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan lah ini dulu. Ini lah. Antara beriman dan bertakwa. Kalau beriman itu iman, jadi dia hanya di keyakinan. Secara setiap orang yang makan tiap hari mandi sehari yakin akan sehat. Tapi dia yakin tidak melakukan, nggak sehat juga, tidak kuat juga. Jadi kalau di iman itu hanya pengakuan, diyakini dengan hati saja. Cukup dengan. Sedangkan bertakwa itu implementasi dari jadi kalau secara bahasa iman itu diyakini dalam hati, dilaksanakan dengan anggota badan, diucapkan dengan lisan, itu iman itu. Nah, sedangkan takwa itu melakukan apa yang diperintah dan menghindari atau menjauhi apa yang dilarang. Berarti di takwa itu ada karakter, ada kelakuan. Karena ada perintah dan larangan. Ya betul, Bapak Ibu. Jadi memang harus dibahas dulu apa beriman, apa bertakwa, karena nanti kita menurunkan prakarsanya bagaimana gitu kan untuk mencapai bertakwa, bagaimana untuk mencapai beriman, apa kegiatannya, terintegrasi di kelas atau budaya sekolah atau apa gitu kan. Nah itu, ini perlulah dibahas ya. Oke, beriman dan bertakwa jelas beda ya. Ini tadi apa yang disampaikan Pak Ismail. Sudah sepakat semua beriman dan bertakwa? Jadi begini Bapak Ibu, nanti kebayang nggak kegiatannya yang anak itu supaya beriman, anak itu supaya bertakwa, terbayang belum kegiatannya? Karena ujungnya kita di sana. Kalau sudah terbayang lanjut, itu tinggal kita bahas prakarsa perubahannya. Bahkan selain itu saya ingin menambahkan juga satu Pak. Sekarang kan abadnya teknologi, itu di PC ada visi penguasaan teknologi untuk anak. Hingga kalau di ini saya punya konsen, SMK Satu Tapari itu bergelora untuk memacu insan berprestasi, menguasai teknologi, beriman dan bertakwa, atau disebut beriman, bertakwa dan berkarakter seperti itu. Jadi memacu insan berprestasi, menguasai teknologi, beriman dan bertakwa serta berkarakter. Menguasai teknologi. Ini visi. Berwawasan global masuk ya? Ya, Masuk ya? Ada Bapak Ibu ada usulan lagi. Bagaimana kalau dimuat menguasai teknologi? Karena nanti juga masuk kepada wawasan global. Kalau menggunakan istilah wawasan global itu dalam wawasan global. Yang sebelum wawasan global Itu begini, berprestasi, menguasai teknologi, bertakwa, berkarakter. Oke, tadi Ibu Tiana, silakan Bu. Tapi suara saya habis di konser Pak, jadi nggak Ya, bisa. Bismillah. Kalau menurut saya itu kan ada beriman dan berkarakter. Tadi kalau masuk ke profil Pancasila itu kan udah ada beriman dan bertakwa di dalam, yang berkarakter itu kalau menurut saya tidak perlu dicantumin lagi, karena beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sudah ada di karakter yang profil Pancasila itu. Jadi langsung aja berkarakter gitu kan, di dalamnya juga dibahas yang 6 karakter itu kan, beriman kepada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada gotong royong kan, itu sudah ada semua. Global juga sudah ada, global juga ada. Kalau mau pakai berkarakter kok itu sudah
Kalau menurut saya Pendidikan siswa yang berprofil Pancasila. Baik, ya, terima kasih. Nah, aku masuk diapalkan sudah bisa sampai gampil supaya pendek, tapi mencakup kesemuan gitu kan. Tadi saya pernah seperti itu kan. Perkara keluar gitu kan, mencakup seluruh dimensi profil Pancasila. Kenapa harus dimasukkan juga yang apa? Beriman dan bertakwa atau nanti juga masuk di dalam berkarakter seperti kan. Nah, gimana Bapak Ibu kalau seperti itu? Nanti dikembangkan dalam prakarsa. Nah, perubahan. Kami mewujudkan siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Langsung tilu kata. Mencakup secara keseluruhan. Oke. Andai seperti itu, sekolah dari Sabang sampai Merauke sama isinya seperti itu. Gak ada yang khusus kan? Nah, andai kan seperti itu. Tapi gini ya, kaitan dengan iman dan takwa. Yang dipersepsikan sebagai karakter. Menurut saya dalam konteks apa ya, kultur religius wilayah kita, rasanya kurang pas, kurang gahar ya. Kalau tidak ada istilah takwa atau beriman. Jadi walaupun sudah dimasukkan di karakter itu, saya kira itu penting kita masukkan supaya apa kegiatan itu terkait langsung ya, apa namanya peningkatan keimanan dan ritual ibadah yang sebagai wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi banyak pisan kenapa mau ngomong gitu. Menurut saya ya, orang beriman tidak semuanya bertakwa. Ya. Tapi orang bertakwa pasti dia beriman. Maka menurut saya satu kata saja takwa. Bisa. Ya. Contoh Islam kita. Ini iman kan? Dia ngaku iman. Aku beriman tapi takwanya kenyapa. Orang nutut, beda nuturkan batur ya teman diobrolkan batur. Eta takwa terus iman ada Pak. Orang ngaji sote teman diobrolkan batur, ya kan takwa terus iman eta nu kitu. Jadi iman penting. Iman penting. Ngaji aja pas diobrolkan batur aja. Eta takwa terus iman eta. Tapi peta lain takwa itu mau tidak termasuk takwa. Kau yang laksanakan perintah. Silakan Pak Angga. Mau sampaikan PAI juga Kata iman dan takwa itu menurut saya penting dituliskan karena itu adalah jati diri kita sebagai umat Islam. Dua-duanya ditulis itu. Dua-duanya ditulis. Tadi itu ada kata iman tapi tidak takwa. Ada kata takwa soal Pak Haji Ismail tapi tidak iman karena kapaksa ku batur bisa diobrolkeun. Ya sudah, berarti yang paling baik itu ada iman dan takwanya berbarengan. Itu apa? Ciri khas kita. Ciri khas kita sebagai umat Islam. Bagaimana kalau yang ini? Berwujud murid yang berkarakter, berbudaya, dapat berkah sesuai potensi dirinya dan berbudi luhur. Takwa ada saya. Si iman yang si takwa ada saya. Terwujudnya murid yang berkarakter, berbudaya, dan Itu semua di kita ini sensitif. Ketika kalimat yang barusan dibaca keluarnya, kita akan mendapat kritik yang Sanksi sosial. ya. Wah, satu atapnya beriman. Iya, malu lumayan Pak. Lumayan berapa tinggal rumah Satu atap beriman. Oh iya, iya. Budi luhur itu karakter yang baik. Tambahkan karakter berbeda. berbudaya, berkarya, ulah dapat berkah dan punya. Kalau pendek ini paling khas. Dapatnya dicoba, Dapat. dapatnya
Bapak saya tadi berkarya sesuai potensi, ya potensi anak berbeda, alasannya ke sana. Ya. Ya. Serta iman dan Kalau takwa. andai kamu ini tinggal menambahkan Iman dan takwa. Depan. Ya, di depan diutamakan. Terwujudnya iman dan takwa Iman murid dan yang takwa berkarakter Murid yang iman dan takwa. Berbudaya dan berbudi luhur. terwujud murid iman. Dihapus ya. Terwujudnya murid yang Terwujudnya murid yang berkarakter, berbudaya, dapat berkarya sesuai potensi, berlandaskan iman dan takwa. Saya tadi ingin menyoroti urutan gitu ya. Jadi pas dari karakter dulu, budaya, karya. Karakter, umum, budaya. Apa ya, lebih karakter itu kan kalau Indonesia ya. Kalau budaya Sunda, Jawa ya, yang diisi. Kalau karya lebih ke pribadi. Nah itu yang berdasarkan. Oleh karena itu tadi saya ingin mengkritisi kita juga. Kita harus mulai dari mana dulu? Urutan kata itu. Abimah itu Silakan Pak. agama mengganggu berlandaskan iman dan takwa. Kata berlandaskan itu asa kurang tepat. Itu sih. Alasannya? Bingung nggak? Jadi begini. Karakter budaya iman takwa. Berdasarkan Ya, berdasarkan iman dan takwa. Enggak, saya menjawab dulu apa yang disampaikan Pak Angga. Di sini maksud berlandasan ini segala hal sesuatu atas landasan Dasar. iman dan takwa nantinya gitu. Berlandaskan. Jadi justru meskipun ini iman dan takwa disimpan terakhir, justru menjadi utama karena menjadi landasan. Maksudnya saya kesana maksudnya. Oh, Dasarnya apapun kegiatan apapun berlandaskan iman dan takwa. Tesah kamu tuh iman jadi takwa gitu kan. Meskipun disimpan terakhir maksudnya seperti kanan. Budaya akan mendapatkan masalah jika tidak ada iman dan takwa tersebut. Nah, itu maksudnya. Bagaimana pun tadi? Kata dapat diganti jadi dan berkarya sesuai potensi. Ini kayaknya ada Dan terwujudnya murid yang berkarakter, berbudaya, dan berkarya sesuai potensi berlandaskan iman dan takwa. Deal atau no deal? Deal. Pokoknya mau lah yang unek-unek. Deal. Deal? Deal. Oke, tepuk tangan untuk kita. setuju. 1. Berkarakter, 2. Berbudaya, 3. Berkarya sesuai potensi, 4. Iman, 5. Takwa. Ya, ada 5 berarti ada 5 elemen dalam visi sekolah. Ini bukan visi penggerak, visi sekolah ini kan. Ya, Oh, bukan mau jadi itu di sekolahnya. andaikan ini sekolah, jadi kan? Cukup? Diibaratkan Pak Islam itu seorang warga sekolah. Di sini ingin punya visi seperti itu. Oh, iya. Jadi membelajarkan Pak. Kalau sudah bicara visi kita mau pemimpin. Iya, itu betul bicara. Buat baik Bapak Ibu, sudah kita sepakati bersama dan rasanya kalimat ini sudah sampai kepada diri masing-masing. Terwujudnya murid yang berkarakter, berbudaya, dan berkarya sesuai potensi berlandaskan iman dan takwa.
Ya, ujungnya murid kita dapat berkarya sesuai potensi yang berlandaskan iman dan takwa. Ya, alhamdulillah satu selesai. Selanjutnya, nah, kalau sudah sepakat, bagaimana sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Contohnya, ini lebih kepada perilaku ya Bapak Ibu. Misalkan guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Kemudian orang tua mendampingi anak dalam belajar. Kemudian murid disiplin dan sopan terhadap guru. Bisa kan? Nah, silakan Bapak Ibu kembali ke Padlet untuk mengisi pertanyaan ini, ya. Bagaimana sikap Banget juga ada pada motor. Linknya saya sampaikan di grup. Ada belum? Belum. Silakan Bapak Ibu, linknya sudah saya sampaikan di grup. Sekali lagi, sikap dan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Visinya yang ini. Nah, Ini isi semua Pak. Isi semua. Singkat saja Bapak Ibu, kira-kira bagaimana sikap yang diharapkan, yang mencerminkan visi sekolah. Siswa menjalani urus seperti seharusnya mengutamakan etika, sopan santun, etika dalam pergaulan taat. Orang tua ikut berperan aktif berikan sekolah mendampingi, mengawasi. Prakarsa perubahan itu Bapak Ibu kembali ya, ini ada. Yang ini, yang isi yang tadi, nah yang beberapa elemen, nah misalkan berkarakter, kira-kira kegiatannya apa di dalam prakarsa perubahannya, aslinya dari apa? Sesuai dengan kebiasaan. Berbudaya itu seperti apa di sekolah? Ya, Bapak Ibu, nanti saya kirimkan linknya. Mengirimkan HPR. Serius? Kegiatannya Bapak Ibu berkarakter seperti apa, budaya seperti apa, berkarya sesuai potensi seperti apa, berlandaskan iman dan takwa seperti apa. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ini agenda saya Pak. Pak Islam ini. Makanya saya tadi buka, saya tutup kembali. Terima kasih. Perlu diingat bahwa ini adalah sebetulnya mempelajarkan CGP untuk membuat sebuah visi misi ketika beliau kalau mau dan harus mau, karena program guru penggerak ini adalah targetnya menurut peraturan tahun 2021 3P itu bisa diorbitkan jadi calon kepala sekolah. Mendukung. Itu Pak. Makanya tadi Pak Hadi, alhamdulillah betul Pak Hadi, cuma tidak dijelaskan sampai ke sana karena itu yang pertama. Yang keduanya, inilah cara CGP ketika nanti jadi seorang pemimpin pemimpin di sekolah, melakukan transformasi perubahan di sekolah, bahwa dituntut untuk mampu untuk memimpin membuat visi sekolah ke depan. Ini sebuah pembelajaran sebetulnya. Namun tadi ketika Pak Islam meskipun nanti jadi seorang pemimpin, apa artinya Pak Islam membuat sendiri? Makanya modelnya Bapak dan Ibu sebagai apapun nanti visi sekolah ini cocok untuk dikembangkan di SMP 2 kali Satu. apalagi mengapa tidak? Karena untuk ini adalah sebetulnya untuk menyambut platform
kurikulum merdeka gitu. Makanya semua diarahkan ke sana. Tadi menyebutkan berkarakter, betul, ada iman dan takwa. Sebetulnya di dalam karakter juga sudah ada sebetulnya. Cuman kalau saya karakternya ditambah, karakter profil pelajar Pancasila. Makanya yang iman dan takwanya nanti sudah bertambah sebetulnya. Tapi saya menghargai karena tugas saya adalah tidak sampai ke sana. Tugas saya adalah mendampingi bagaimana seorang Bapak Islah sebagai TGP memimpin menentukan disuruh. Tapi luar biasa. Sekian banyak, terima kasih atas partisipasinya. Semoga ini sebuah gambaran untuk kita ke depan dalam menentukan sebuah prinsip sekolah. Selanjutnya Bapak dan Ibu boleh beranda dari ruangan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf telah mengganggu aktivitas sehingga waktunya pulang mengganggu ya. Tapi untuk Pak Islah ditunggu hanya beberapa menit saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun kegiatan apapun berlandaskan gimana desah kamu terima zeta apa sesuatu disifati terakhir maksudnya seperti kanan